Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Faris Khairudin dan kedua rekan saya ada Frenwin dan juga Zikran. Kami dari Telkom University. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan pembuktian pada saat babak penyisihan, yaitu tahap-tahap yang kami lakukan hingga dapat hasil prediksi dari data testing. Oke, untuk langkah pertama, kami lakukan pembacaan data terhadap data tren dan tes yang terbaru. Dilanjutkan dengan kami melakukan fix terhadap label data, atau bisa disebut juga cleaning, serta melakukan mapping terhadap integer. Oke. Ya, lanjut. Ini di sini kita melihat distribusi datanya, ya di sini bisa dilihat bahwa imbalance. Ini akan kita pertimbang lanjutkan dalam tahap permodelan nanti. Oke, selanjutnya karena data set yang dikirimkan hanya berupa link, kami di sini akan mendapatkan link dari video dari link-link sosial media. Oke, untuk agar video ini tidak terlalu lama, kami menggunakan sampel dari data trend dan juga data test sebanyak 5 sampel. Nah, di sini kita menggunakan library YTDAOP, dan ini adalah kode-kode untuk konfigurasi video yang akan diambil. Dan kami juga menggunakan ini untuk melakukan run ini harus menggunakan cookies. Ya. Nah, di sini kami lakukan download terhadap sosial media, baik itu dari Drive ataupun dari Instagram. Oke, untuk data train sudah selesai, dilanjutkan terhadap data testingnya. Nah, ini bisa dilihat untuk yang training sudah selesai, ada terdapat 5 video, dan yang testing juga sudah ada 5 video. Itu harus dihapus dulu yang audio, yang folder audio. Nah, ini bisa dilihat sudah berhasil untuk data train dan tesnya. Oke, selanjutnya yaitu kami lakukan ekstrak untuk audio dari video tersebut. Ini kami lakukan sama dari video-video tren dan juga tes tersebut, dan bisa dilihat coba di folder tadi, folder audio. Nah, tadi yang sudah dihapus sudah ada 5 sesuai dengan video yang di-download. Oke, lanjut. Di sini kami hanya melakukan perbaikan terhadap metadata agar mudah untuk dilakukan debugging. Oke, untuk ini hasil akhirnya udah berhasil diekstrak, baik itu video dan audio, sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap permodelan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zikran. Oke, selanjutnya setelah dapat audio, kita akan mentranskripnya menjadi teks menggunakan Whisper. Pertama kita mengatur konfigurasi kudanya supaya bisa menggunakan GPU. Lalu berikut adalah program untuk menggunakan Whisper-nya untuk mengubah audio menjadi teks. Lalu juga dari sini bisa dilihat bahwa ada pad yang akan menjadi output bagi teks nantinya. Ini sedang menjalankan model Whisper. Tadi sudah selesai untuk yang data trainnya, sekarang untuk yang data testnya. Bisa lihat bahwa hasilnya cukup baik, cukup panjang, walaupun masih ada sedikit error. Itu sudah cukup, nanti akan dibersihkan lagi. Benar? Untuk penambahan, untuk mempercayai para juri, kita melakukan pengecekan secara langsung. Jadi dari file yang sudah diberikan itu adalah file dari trennya itu dengan label surprise atau terkejut. Kita bakal mengecek untuk file 299. Dari dilihat teksnya itu ada mengatakan ChatGPT bikin saham perusahaan pendidikan CET turun signifikan.
Nah, kita akan mengecek beberapa detik awal untuk validasi hasilnya. Di sini ya. Untuk karena audio untuk Ini aja ke sana. monitor ini tidak ada suara, maka Tunjukin. akan saya pindahkan ke dalam akun satu lagi untuk proses validasi. Dibuka aja linknya. Tadi udah diketahui ada 5 sampel. Itu sampel pertama itu adalah ID ke 299. Mohon maaf para juri, saya akan untuk transkrip ulang karena tadi belum ikut belum memasukkan proses penambahan sound. Baik, para juri, saya akan mencoba nge-play. Tadi pada ID ke-299 itu, teksnya itu adalah mengatakan ChatGPT bikin saham perusahaan pendidikan CET turun signifikan beberapa tahun terakhir di Februari 2021. GPT bikin saham perusahaan pendidikan cek turun signifikan. Nah, tadi saya mengatakan GPT bikin saham perusahaan pendidikan cek turun Udah samalah. beberapa tahun terakhir di satu kemarin. para juri, jadi kita bisa menginformasikan bahwa hasil teksnya itu tidak lakukan secara manual, melainkan menggunakan pemodelan. Tahap selanjutnya akan kita jelaskan untuk tahap untuk pre-processing. Oke, baik kita lanjut. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil tadi, kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris setelah menormalisasinya. Sini untuk kita membersihkan beberapa yang butuh dibersihkan, lalu juga menginstal label-label yang dibutuhkan, install kamus juga, lalu menghapus stop words, lalu menghapus seperti kalimat-kalimat yang disingkat. Terus setelah itu, ini jalan dulu ya. Lalu untuk data train, walaupun yang sudah diberikan terbaru oleh panitia, masih ada beberapa data yang tidak bisa diakses. Untuk data trainnya yang bisa diakses terdapat yaitu 732 data. Lalu selanjutnya juga ada beberapa data yang hanya memiliki sedikit teks seperti data tersebut, data ini. Nah, kami memutuskan untuk mendrop data tersebut. Oke. Ini untuk menghapus stop word dan singkatan-singkatan. Dan untuk memastikan kami akan menjalankan ulang. Nah, data telah berhasil dibersihkan dan bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya kita melakukan augmentasi untuk data-data yang labelnya tidak terlalu banyak. Nah, lanjut. Nah, dari data tersebut dilihat bahwa data tidak seimbang, dan untuk beberapa label yang kurang banyak, kami akan melakukan augmentasi. Selanjutnya kita masuk, nah ini untuk yang mengaugmentasinya. Jadi di sini kami mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu nanti akan diubah lagi ke bahasa Indonesia. Kayak untuk memperkaya datanya. Untuk sebagai tambahan, tujuan augmentasi dilakukan itu karena untuk kita melihat bahwa data set untuk kelas minoritas itu terlalu kecil, makanya hingga terlalu kita takutnya itu model tidak terlalu menangkap label emosinya, sehingga kita mau menambah beberapa data untuk kelas minoritas. Untuk kelas minoritasnya mungkin yang kita ambil itu adalah 4 paling bawah, yaitu fear, neutral, sadness, dan anger.
Nah, setelah dijalankan itu kita mendapatkan 35 data baru untuk kelas Anger, 16 data baru untuk kelas Sadness, dan 16 data baru untuk kelas Fear, dan 7 data baru untuk kelas Netral. Ini tuh dilakukan karena kita takutnya model nanti yang bakal digunakan tidak terlalu bagus untuk menambah data aja. Oke, lanjut. Di sini kita melakukan augmentasi untuk data tersebut. Ini hanya seperti warning-warning, kamu tetap jalan. Dan untuk penambahan, di sini kami menggunakan semua data untuk translation-nya, untuk augmentasinya supaya lebih jelas. Ini udah belum nggak? Nah, setelah diaugmentasi, datanya sebagai berikut. Ada penambahan untuk label-label yang sebelumnya kecil. Yang tadinya juga datanya sekitaran 731, sekarang menjadi sekitaran 800. Kita save ke CSV. Selanjutnya, untuk terkait ke model, akan dijelaskan oleh teman saya, Fremwin. Baik, untuk bagian terakhir yaitu tahap pemodelan. Untuk tahap pemodelan ini, yang kita gunakan adalah melakukan model Indobird, tapi sebelum itu kita akan seperti biasa import untuk model-modelnya, dan kita bakal mengerit hasil dari yang tadi udah di-save sebelumnya. Nah, setelah udah di-read, kita rename dulu tadi yang sebelumnya itu emotion folder, kita ubah kembali menjadi label untuk kolom aslinya. Untuk kodenya itu cukup panjang, tapi untuk jaga-jaga untuk nanti reproducibility, kita mengatur set ini untuk semua kerandomannya, jadi bakal di-run ulang, bakal tetap sama. Seperti biasa tadi kita mengubah label to ID-nya sesuai keinginan panitia, yaitu untuk jadi 0, terus 1, joy 2, super 3, dan seterusnya. Nah, untuk tahap ini kita melakukan pembersihan sekali lagi, yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada teks yang kosong. Jadi jika sekiranya masih ada teks yang berisi none, kita bakal fill itu menjadi kosong. Jadi modelnya masih bisa memprediksi. Kemudian ini masih sama. Kemudian untuk proses yang kita lakukan ini, kita melakukan proses pembagian 80-20, 80 untuk train dan 20% untuk validasi. Dan ini adalah untuk kita mengubah menjadi dataset dari Hugging Face-nya, untuk dataset untuk modul TOPS-nya. Yang model yang kita lakukan, model yang kita gunakan itu adalah model dari Indobird yang sudah di fine tuning oleh seorang penelitian, yang itu kita bisa sebutkan sebagai authority FY. Nah, untuk model yang mereka gunakan itu sudah di fine tuning dengan menggunakan beberapa bahasa Indonesia yang sudah diklasifikasikan menjadi 6 emosi. Nah, kita gunakan model ini karena dirasa lumayan relate dengan kasus yang kita gunakan sekarang. Seperti biasa kita melakukan tokenisasi dan pembagian panjangnya dan juga panjang jendelanya. Untuk tahap proses ini tuh teksnya lumayan cukup panjang, maka metode yang kita gunakan itu adalah tahap tokenisasi berdasarkan pemotongan teks. Jadi satu teks panjang untuk satu video kita potong-potong menjadi 3 potongan, agar nanti lebih mudah dalam pemodelan. Karena masih ada beberapa model yang mungkin belum bisa menerima tokenisasinya sepanjang itu. Jadi yang kita lakukan adalah tokenisasi untuk melakukan pemotongan. 2 fungsi kita gunakan itu untuk yang train dan juga yang test. Tapi fungsinya masih kurang lebih masih sama. Nah, kemudian ini kita mapping untuk trennya dan validasinya yang dari sebelumnya 80 dan 20%. Kemudian kita menambahkan satu metode, yaitu metode class weight. Ini tuh untuk memberikan model itu bahwa kelas yang kita gunakan sekarang itu ada kelas yang sangat imbalance. Jadi model bakal belajar bagaimana menangani kelas yang imbalance dan melakukan threshold yang lebih akurat. Seperti biasa kita membangun kelas trainernya, dan ini pemanggilan config-nya. Config yang kita gunakan masih config asal dari Indobird-nya, itu yang dari fine tuning oleh peneliti dari Torik. Kemudian kita masih komputasi metrisnya kita menggunakan sebagai akurasi F1 makro. F1 makro adalah tujuan utama kita.
presisi makro, dan recall makro. Ini seperti biasa kita membangun argumennya, dan ini trainernya. Maka saya jalankan sekarang. Ini tadi. Itu gimana? Jadi set aja. Okay. Oh iya. Karena tadi mungkin kita merasa kayak resource yang terbatas dari kaminya, maka model tidak bisa dijalankan karena VRAM ataupun memorinya itu tidak cukup mampu untuk mengelola model Hugging Face yang sekarang, karena sebelumnya kita sudah menjalankan model-model seperti Whisper ataupun untuk break translation dari untuk penambahan data. Jadi bakal saya restart untuk restart ke nolnya untuk agar modelnya bisa tetap jalan. Tapi bakal kita mulai untuk dari modelnya aja. Ya. Kita jalankan. Nah, sudah bisa berjalan karena tadi emang untuk dalam sistem hardware-nya masih kurang bisa menangani model yang besar. Nah, proses yang dibutuhkan itu untuk kita melakukan 15 epoch, kurang lebih yang waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 7 menit ataupun lebih. Kita akan menunggu. Baik, setelah tadi udah di-run kurang lebih 12 menit, ini adalah hasil akhirnya, dan sebenarnya performanya ada sedikit penurunan, tapi kita melakukan checkpoint berdasarkan the best F1 makronya, jadi yang bakal di-save itu adalah pada epoch ke-11. Next-nya itu kita melakukan validasi sekali lagi untuk validasi data yang 20% untuk melihat sekali lagi apakah kita melakukan checkpoint secara benar atau enggak. Nah, setelah dilihat F1 makro yang dihasilkan itu ada sekitar 66%, dan kita sudah rasa ini cukup bagus, kita cukup save modelnya. Sekiranya nanti bakal digunakan kemudian ataupun untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini adalah kode untuk melakukan data prediksi pada data tes yang sudah diberikan panitia. Nah, untuk yang model yang kita pakai tadi ini sudah kita save melakukan riset NLP pada pad yang sini. Nah, riset NLP base. Kita baca model direktorinya, tes CSV-nya, dan output CSV-nya. Seperti biasa, kita melakukan pelabelan seperti biasa, parameter masih sama, kita ngerik CSV-nya, kemudian tinggal diprediksi doang, dan tokenisasi dan chunk-nya masih sama. Kita prediksi saja. Kita load dulu model yang sebelumnya. Nah, sudah tersave pada directory kita yaitu submission pengisian. Dan coba kita lihat sebentar untuk pengecekan ulang. Setelah dilihat itu ternyata label untuk ketiga itu ada surprise itu menghasilkan 89 data, untuk trust itu 51. Nah, untuk proses CSV ini bakal kita cantumkan juga pada link YouTube deskripsi. Jadi sekiranya panitia atau juri ingin mengecek secara lebih lanjut hasil dari submission kita, bisa aja langsung diakses pada link drive yang bakal kita berikan kemudian nanti. Baik, sekian dari untuk proses validasi pengisian kelompok kita, kelompok Telkom University. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.